Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, mantan Karawasidik Mabes Polri, sepertinya sangat geram dan kesal serta kecewa terhadap mantan Wakapolri yakni Ugroseno yang selama ini kalau kita perhatikan sangat membela mati-matian, ikut konferensi pers, bahkan ikut buka-buka baju dengan Roy Suryo. Kira-kira kenapa dengan orang ini? Apa misi yang dibawa oleh Ugroseno? Atau apa kepentingan politik yang dibawa oleh Ugroseno? Karena nggak mungkin dia nggak punya misi, tapi hampir setiap hari dia ikut dengan Roy Suryo. Bahkan ya dalam tanda kutip ikut melindungi Roy Suryo, dan dia sendiri yang menyarankan kepada kuasa hukum Roy Suryo agar mendesak kasus ini dihentikan demi hukum karena sudah cacat formil katanya. Ini kan konyol teman-teman. Bahkan Pak Riki juga mengingatkan Ugroseno mengenai institusi Polri, tempat dia bernaung dan juga tempat dia menjadi jenderal. Wah, ini menarik nih, nanti kita simak videonya. Nah, selain itu, ada orang, salah satu pembenci dari Pak Jokowi yang katanya ini mau dihukum mati. Apakah benar demikian? Ini menarik teman-teman. Dan Tifa sampai detik ini juga menyatakan sikap bahwa dia tidak percaya bahwa berkas perkaranya sudah P21. Waduh. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dan menganalisis bersama dengan pakar hukum yang lain ya, bahwa semua pasal yang dikenakan oleh saya itu sama sekali tidak ada relevansinya. Ya, jadi sebetulnya perkara ini tidak layak untuk diteruskan. Sudah jauh-jauh hari kami juga sudah sampaikan itu. Dan ini bukan pendapat saya pribadi, pendapat para ahli, para penasihat hukum, juga pendapat para pakar hukum yang lain yang selama ini kami jadikan sebagai narasumber. Namun demikian, ternyata kita mendengar desas-desus gitu ya, selama beberapa hari ini sangat santer, terutama disampaikan oleh para termul. Ya, maka kita perlu klarifikasi ini ya Pak Ridwan dan Pak Rifai, kita perlu klarifikasi. Apakah benar bahwa memang sudah ada berita P21? Artinya apa? Artinya berkas limpahan yang kedua itu memang sudah jalan dari Polda Metro Jaya. Maka senarai dengan saya wajib lapor di sini, saya juga tanya kepada pihak Polda Metro Jaya, apakah memang berkas saya sudah diterima, sudah dilimpahkan betul kepada kejaksaan, dan apakah kejaksaan sudah menerima. Sampai dengan hari ini, detik ini, itu belum ada kejelasannya juga. Kejaksaan selama ini juga belum ada pernyataan resmi ya kejaksaan. Nah, tunggu aja Tifa, sekarang ini sudah tanggal 8 Juni dan hari Senin. Kali aja di minggu ini sudah ada surat panggilan buat para tersangka untuk diserahkan nantinya ke kejaksaan, Tifa. Jadi sabar aja Tifa, kau bilang tadi belum jelas, belum ini, belum itu, sabar. Nanti kalau waktunya sudah jelas, kau nanti meriang lah, ngamuk-ngamuk lah, pura-pura sakit lah kayak Roy Suryo ya kan. Jangan sampai Tifa ya, jangan sampai. Kau siapkan mentalmu, siapkan fisikmu. Tapi sepertinya sih kalau kita lihat yang paling siap menghadapi hukum ini ya Tifa teman-teman. Kalau Roy Suryo mencela-mencela, ketakutan dia, takut masuk persidangan, takut banget sama kayak Refli Harun ya kan. Kalau Tifa kemarin ya sudah mengatakan, saya sudah mengumpulkan bukti, bahan-bahan untuk nanti saya siapkan di persidangan. Wah, ini menarik nih. Tapi si manusia satu ini makin gak jelas. Aduh. Jujur ya, ini saya di depan semua orang, ini saya akan ngomong. Saya yang pertama-tama ini akan mengakui kalau memang sudah terbukti dengan segala forensik dan segala macam, saya akuin asli nanti. Kalau benar-benar bisa dibuktikan asli, tapi kan jadi dibuktikan. Ya. Enggak bakal, udah saya bilang saya siap dihukum mati kalau dari desa aslinya. Benar saya ngomong. Siap dihukum mati. Wow, kita doakan ya, kita doakan. Semoga hal itu terwujud. Semoga si Janes bisa dihukum. Semoga teman-teman, itu yang kita harapkan. Karena manusia ini memang mulutnya itu, congornya itu sama tidak tertibnya kayak Roy Suryo. Dia sok-sok ini, sok garang, sok berani. Padahal kalau ditangkap pasti jadi ayam sayur. Aduh, udahlah, nggak usah banyak cakap. Kau kemarin aja kau diusir sama kejaksaan, kau nggak banyak omong, kau diam, kau kicap. Kau ngomong banyak itu pas tidak ada petugas keamanannya, pas kau dikeluar. Aduh, kau jangan sok hebat deh, jangan sok jago. Kau siapa sih? Nggak ada apa-apanya kau. Aduh. Tapi menurut saya pribadi sebagai mantan penyidik, setiap berkas perkara yang sudah dihentikan penyidikannya sesuai dengan hukum acara pidana di situ, ya kan, itu tidak bisa akan dimajukan lagi ke
atau dilimpahkan ke kejaksaan. Ya. Ya, karena itu menyalahi aturan yang ada. Aduh, Ugro, lagunya sama semua ya kan? Tidak sesuai aturan, menyalahi aturan, cacat formil, itu aja yang kau ulang-ulang tiap konferensi pers. Itu aja yang kau omongkan di depan media setiap hari, setiap waktu, entah itu di YouTube. Ya kalau memang itu sesuai fakta hukumnya, coba kau pra-peradilan, amputasi itu hukumnya lewat saluran yang resmi, yang sah, bukan ngomong-ngomong di media, bukan omon-omon. Congor kau semua tuh, tertibkan. Perlu saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa P21 itu bukan produk hukum yang dibuat di dalam undang-undang, baik KUHP maupun KUHP. Ini kan produk hukum daripada kejaksaan untuk membuat gampangnya masyarakat mengerti, memahami pengertian daripada hukum itu. Makanya dikatakan ada P1 sampai P53 kalau nggak salah ya. Ada P19, P21. Tujuannya kalau P21 itu, ini loh artinya, sebenarnya memberikan pengertian kepada masyarakat. Tapi bukan suatu kewajiban daripada para penegak hukum untuk menyampaikan itu. Atau memberikan sinyal ini P21. Nggak harus. Jadi nggak ada yang salah daripada Dirkrim itu. Ya sudah benar. Gitu. Nah sialnya ditanggapi lagi, bukan hanya Roy Suryo aja, ada sebelahnya lagi, saya nggak perlu sebutkan dari siapa itu. Ya ngomong ini nggak sah. Ini belum P21, belum dipublikasikan. Loh, Anda tidak punya hak untuk menanya belum dipublikasikan. Ini bukan barang untuk dipublikasikan. Ketika nanti penyidik memanggil para tersangka, dihadapkan kepada penyidik, diberikanlah ini loh, bahwa sudah ada permintaan daripada JPU, berkas perkara lengkap, barang bukti ini, bahwa ini kalian siap untuk diserahkan untuk penyerahan tahap 2. Bukan harus ditunjuk-tunjukin di media umum. Ini kebetulan aja sudah merupakan suatu peristiwa yang booming. Emang kasus-kasus yang lain begitu? Kan enggak. Tapi ya namanya sudah gini, goreng sana, goreng sini, macam-macam lah. Yang sialnya orang yang harus mengerti hukum, malah menguburkan hukum. Ini apesnya di situ. Ya karena dia merasa bahwa kalau gini nanti saya kena dong. Padahal dulu sebelum P21 atau sebelum pemberitahuan daripada Dirkrim saya sebenarnya alergi juga menyampaikan itu supaya masyarakat tahu. Tidak ada kewajiban untuk menyebutkan itu. Teori hukum kan berbeda. Nah ini, ada teori hukum, ada hukum formil. Itu enaknya tuh, kita memahami dari dua aspek itu di situ. Saya bersyukur saya jadi penyidik, saya bersyukur juga jadi pengacara. Jadi apa yang di kepala pengacara itu sudah tertuang di dalam in mind backbone saya. Iya. Itu. Kan enak-enak aja kan ngomongnya kan. Sebelum ngomong, wah saya sudah tahu kemana kau lari. Kan media kan terjebak tadi kan. Ya udah saya tahu kemana kau mau lari ngomongnya. Dan siapapun yang kau tohok pun saya sudah tahu. Makanya saya nggak nyebutin namanya kan. Ya, karena saya malu. Paham kan? Malu saya. Nah, harusnya sejelek-jeleknya institusi saya adalah institusi Polri yang membesarkan saya. Kalau seandainya ada kesalahan di institusi saya bombardir ke dalam. Bukan saya teriak-teriak keluar bahwa Polri nggak jelas. Beres. Lah kau jadi jenderal dulu dari mana? Kan gara-gara dari polisi. Kecuali kalau jenderal kancil saya nggak ngerti gitu loh. Kalau jenderal polisi purnawirawan berarti berasal dari institusi Polri yang digembleng. Itu junior-junior saya loh semuanya. Baik buruknya junior-junior saya, kalau mereka salah, berarti saya ikut salah. Berarti saya tidak mengajarkan junior saya nggak benar. Harus bertanggung jawab, benahi dong. Tapi ke dalam, jangan dibuka borok-borok daripada institusi saya keluar. Ya marah dong saya, enak aja. Ya makanya. Kita kon dewe, tapi dalam. Berarti Pak Obeseno lu pleset. Waduh nyebut nama. Yes, itu karepe lah. Waduh. Aku aja. Ya saya nggak mau bilang blunder ya, memang itu yang dia tahu gimana. Walaupun saya tuh ya sedih sih. Saya pernah cerita ya, saya main golf itu
ada beberapa puluh jenderal ngomongin masalah itu, dia menyedihkan. Tapi ya sudahlah, itu yang dia tahu. Terus gimana lagi? Ya kalau memang mau belajar dengan JPU, nanti siapkan aja di JPU. Berapa melalui bimbel atau apa, nggak ngerti saya. Melalui bimbel ya kan. Nah, belajar lagi tentang hukum. Bagaimana? Itu baru yang Anda sampaikan tadi. Belajar dulu dari teori hukum dulu. Pengertian hukum, harfiah hukum. Iya. Nah, betul. Anda betul nih. Nah, medianya paham tuh kan. Nah, lo yang ngomong dong, jangan gue. Iya. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan besarnya teman-teman, lagi-lagi, apa misi dari Ugroseno? Karena dia nih yang sangat aktif nempel sama Roy Suryo. Dan kita lihat dulu ya, Ugroseno ini kapan jadi Wakapolri teman-teman? Saya agak penasaran. Ugroseno Wakapolri tahun berapa? Kita lihat 2013 hingga 2014. Dia Wakapolri 2013 sampai 2014. Presiden di tahun itu siapa teman-teman? Ha? Presiden di tahun itu siapa kira-kira? Pak BY kah? Iya kan? Karena Pak Jokowi kan baru jadi presiden tahun 2014. Waduh. Kira-kira nih. Waduh, janganlah kita mengira-ngira, janganlah kita menduga-duga, bahaya teman-teman. Karena pesan Pak Jokowi, jangan mudah menuduh, jangan mudah curiga, jangan mudah menduga-duga. Wah, jangan. Biarkan netizen yang menarik benang merahnya ya. Kita nggak perlu terlalu. Kalau Pak Jokowi bicara ke publik, situasi politik kita pasti tidak akan baik-baik saja. Gitu. Dan sampai sekarang juga orang yang benci terhadap Jokowi itu masih melakukan segala macam cara, karena dia sakit hati terhadap Pak Jokowi sampai sekarang. Sebenarnya musuh Pak Jokowi ini banyak, orang lain nggak tahu aja. Dan dia ini sebenarnya sekarang ini lagi dikepung, mulai dari rawa rontek dan lain-lain semuanya, ya kan? Mulai dari di bawah tanah, di bawah air, semuanya lagi mengepung. Karena mereka memanfaatkan momen ini. Nah, Anda mulai lihat sekarang, sudah ada yang sebagian terang-terangan. Pelan-pelan akan terungkap. Nanti mereka terang-terangannya itu ketika nanti sudah masuk di ranah pengadilan. Pasti akan bermunculan. Kalau keyakinan saya ini tidak salah. Pak Jokowi benar, harus kita bela dia. Sayang kalau nggak kita bela orang yang benar, berjalan sendirian, dilepaskan seperti itu, dan dia dikepung dalam suatu kepungan sana sini. Pak Jokowi merasakan itu, dan naluri dia berkata itu, makanya dia tidak tahan lagi sehingga dia bilang, ada saatnya nanti saya akan buka ke publik, katanya. Itu karena memang dia sudah gundah gulana. Ya, artinya harusnya orang-orang yang memang pernah ia naikin jadi kekuasaan, pernah dia angkat, jangan lupa daratan juga lah. Belalah dia. Kau itu menjadi contohnya, menjadi kepala ya kan, menjadi ketua ini, menjadi pejabat ini, itu karena siapa? Karena beliau. Jangan Anda terlena dengan orang-orang baru, menjanjikan sejuta harapan. Itu semua angin sorga semua. Angin sorga ya kan. Gitu. Tapi ya kalau kita lihat sekarang ya, peta politiknya itu, ini pembacaan saya doang teman-teman ya. Banyak yang takut dengan Gibran kalau dia berpasangan lagi dengan Pak Prabowo di periode 2029 nanti. Karena kenapa? Kalau Gibran berpasangan lagi dengan Prabowo, otomatis di 2034 Gibran bisa jadi presiden teman-teman. Dan partai-partai ini akan puasa. Nggak ada yang bisa jadi presiden lagi kecuali Gibran sampai 2045. Sampai Indonesia emas teman-teman. Dan sekarang kalau kita lihat, mereka ini sedang berusaha untuk menyingkirkan pengaruh Pak Jokowi, pengaruh Mas Gibran di sisi-sisi kekuasaan Presiden Prabowo. Karena kan ya persahabatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini sangat erat teman-teman. Cuman kalau Pak Prabowo ini ya setiap hari mungkin dibisikin dengan hal-hal negatif mengenai Pak Jokowi, ataupun ada pembisiknya yang benci dengan Pak Jokowi, ya bisa saja mereka mengatur strategi agar kedua sahabat ini bisa berpisah. Dan ini yang
mungkin sudah dari dulu kita bisa baca, teman-teman. Karena kan ya gitulah teman-teman, saya nggak mau bahas panjang lebar lah hal itu, ngeri. Ya, belum lagi punya suka kali memfitnah sana sini. Kemarin dia bilang dia tuduh saya memanipulasi, ya, mengedit, gadets Adam. Ya, dia pakai lagi anak muda yang nggak jelas, ya, untuk mengatakan bahwa saya menuduh saya mengedit, memanipulasi. Padahal dari semua ijazah yang beredar, dari Sri Murtiningsih, Frono Jiwo dan lainnya, dan yang dia pegang itu ijazah Bambang apa itu, ada gadget Adamnya sebagai security index. Ya, mulutnya itu gampang sekali memfitnah. Dasar mulut comberan kau. Wow. Keras Jadi, sekali. ya sebelumnya juga dia sebutkan, dia fitnah juga. Rismon, revisi bukunya sama saja dengan sebelumnya. Bayangkan dengan entengnya mulut comberannya itu memfitnah, ya, dengan gampang, dengan enteng menuduh sana sini, seolah-olah revisi buku saya sama seperti sebelumnya. Ya, inilah saya buktikan, ya, hampir 800 halaman, ya, 800 halaman. supaya apa? Tulisan saya mengkoreksi 486 halaman tulisan saya di buku JWP supaya tidak diklaim di persidangan nanti. Saya sebagai saksi, saya mengkoreksi, saya mengakui kesalahan, saya sebagai peneliti. Dan ini saya persembahkan bukan hanya kepada keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri, tetapi kepada rakyat, kepada komunitas ilmu pengetahuan, terutama digital image processing. Ya kan? Di sini ada bab 1 tentang uji emboss dan watermark, bahkan sampai bab 10 pencocokan citra wajah. Saya tuliskan langsung secara bertanggung jawab, dan nanti kalau ada waktu saya akan antarkan ke rumah kediaman Bapak Joko Widodo. Ya, setelah ini diurus penerbitan maupun ISBN-nya. Ya, jangan seperti kasus Gibran Endgame, saya dituduh memanipulasi ISBN, padahal itu urusan penerbit yang pemiliknya adalah Rizal Fadilah, Bapak Rizal Fadilah yang sekarang juga tersangka. Pemilik penerbit Lekas, dialah yang mengurus ISBN itu, tetapi dituduh oleh ada mulut pengacara yang pansos itu. Saya dituduh memanipulasi ISBN. Ya, bahkan Bang Arif Iksan dihubungi supaya terkesan saya ikut terlibat dalam ISBN itu, pengurusan ISBN itu. Itulah munafiknya si pengacara itu, ya, si AGS itu, ya, menghubungi Bang Arif Iksan supaya seolah-olah saya yang terlibat dalam ISBN itu. Padahal saya sebagai penulis hanya bertanggung jawab pada isi ISBN, yaitu urusan penerbit. Waduh. Banyak sekali nih yang dibuka Rismon nih. Ternyata penerbit bukunya itu punya Rizal Fadilah. Waduh. Rizal. Udah tersangka pula, ya kan? Aduh, menerbitkan buku Rismon dengan dugaan ISBN-nya palsu. Waduh. Ya, tapi mungkin lah itu usaha dari seseorang untuk mencari uang, teman-teman. Ya, kita nggak boleh melarang juga. Cuman, tadi Rismon ngomong bukunya itu 800 halaman nih, ngeri kali. Tapi, apa gunanya buku kau, Rismon? Kira-kira, apa gunanya, Rismon? Buat membantah tulisan kau sendiri atau buat dijual lagi? Nah, ini pertanyaan, kalau buat dijual lagi, kira-kira siapa yang mau beli? Aduh, dan sampai detik ini saya tidak pernah mengakui kalau Rismon ini adalah seorang peneliti. Sama halnya seperti Roy Suryo dan juga Tifa. Karena ijazah kau, Mon. Ijazah kau itu, tolong gimana, Mon? Urus dulu ijazah kau, Mon. Diduga yang Yamaguchi itu, diduga ya, bermasalah juga, Mon. Itu gimana? Masa ya seorang peneliti ijazahnya diduga bermasalah, ya kan? Kan nggak mungkin. Dan memang ini mengenai Ugroseno itu sangat menarik, teman-teman. Sangat-sangat menarik. Karena dia menjadi Wakapolri itu zamannya siapa dan ketika presidennya siapa.
Serta ada irisan-irisan kalau menurut Bang Kindi kemarin di podcastnya Bang Bill, ya dugaannya yang bermain di balik semua ini ada tangan-tangan dari Banteng. Dan ada tangan-tangan kekuasaan yang diduga ikut mempreteli kasus ini. Ya kalau kita lihat ya, bukan rahasia umum lagi ya, ada yang dari militer itu kan, yang selama ini nama-namanya itu sering didengarkan di media sosial, di YouTube, kalau dialah yang ingin berusaha untuk memisahkan Gibran dengan Prabowo. Nah ini kan banyak desas-desus, isu-isu ataupun gosip-gosip yang berseliweran di media sosial. Ya tapi kita nggak bisa menyimpulkan apakah itu benar atau salah. Nah silahkan netizen yang mengambil benang merahnya. Apakah memang posisi Pak Jokowi sekarang ini sudah berada di sudut ring karena beliau dikepung oleh banyak tokoh, banyak pihak, dan mungkin saja Pak Jokowi masih sangat ditakuti sampai sekarang. Nah, mereka sedang menyusun strategi untuk mendowngrade elektabilitas, citra, dan kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Mungkin itu yang sedang mereka lakukan dan itulah misi utama mereka. Mungkin ya, belum pasti teman-teman. Karena ya kepastian itu kan hanya milik yang maha kuasa. Dan kepastian itu hanya kalau hal itu beneran terjadi ya kan. Kita kan hanya bisa menganalisis. Cuman saya harap si Janes Siahaan yang tadi katanya ngomong mau dihukum, itu juga bisa masuk bui, bisa mempertanggungjawabkan omongannya, congornya selama ini yang juga tidak tertib. Jadi banyak pendukung-pendukung mereka ini, orang-orang di lingkaran pembenci Pak Jokowi yang sudah sepatutnya masuk bui. Jangan cuma si Roy Suryo, si Tipa, dan juga 3 tersangka lainnya di klaster pertama. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.